Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Kita pada sesi 11 ini terkait dengan sistem prosedur tanggap darurat dan APD, alat pelindung diri, dengan 4 pokok bahasan, yaitu persiapan sarana, alat pelindung diri, langkah tanggap darurat, dan pelaporan. Persiapan sarana yang paling penting adalah perlengkapan yang harus dipergunakan atau dipersiapkan. Ini adalah alas kaki yang lembut, sepatu boot, kaos kaki, sikat sapu yang lembut, alat penada dari plastik, sarung tangan, pakaian pelindung, baju tahan api, dan lain-lain, pelindung kepala, kacamata pelindung, alat pernafasan otomatis, dan gas detektor. Lalu jenis alat pemadam yang dipergunakan bisa dengan selang pemadam air, tidak untuk pemadaman kebakaran kelas 3, foam, dry chemical, dan tabung CO, karbon dioksida. Dan cara menghadapi kejadian, kita gunakan pakaian pelindung, gunakan baju tahan api jika kebakaran semakin besar. Bila terdapat gas beracun, gunakan alat pernapasan. Jauhkan objek dari segala sumber api, seperti nyala api, terbuka, aliran listrik, goncangan mekanik, gesekan-gesekan. Kenali risiko dari sifat fisika dan sifat kimia barang berbahaya tersebut. Jika terdapat korban luka dan lain-lain, pertolongan ikuti prosedur sesuai dengan EMS, Emergency Schedule, dan MFEG, Medical First Aid Guide. Lalu alat pelindung diri, pengemudi dan asisten pengemudi. Untuk kesehatan, ini bagian kedua, perlu alat pelindung diri, keselamatan kerja, pengemudi dan pembantu pengemudi, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun atau B3 wajib dilengkapi peralatan pelindung diri, meliputi pelindung pernafasan atau masker, pelindung anggota badan, helm, kacamata pengaman, sarung tangan baik dengan bahan karet, kain, ataupun kulit, sesuai bahan berbahaya dan beracun B3 yang ditangani, sepatu pengaman, dan pakaian kerja. Lalu, bila terjadi hal-hal yang darurat atau emergensi, maka langkah tanggap darurat untuk kelas 1 eksplosif, semua bahan-bahan peledak yang dapat meledak sekaligus maupun yang ledakannya mengakibatkan kebakaran, mengeluarkan gas beracun, dan menimbulkan bunga api. Pada saat kebakaran, menggunakan selang, air, busa, atau dry chemical, bila mungkin dengan tembakan air dari tempat yang agak jauh. Dijaga agar kemasan senantiasa basah, dan singkirkan barang-barang di sekitarnya yang dapat ikut terbakar. Jika kemungkinan terjadi ledakan, jauhi, tinggalkan tempat kebakaran, dan barang sisa kebakaran dibersihkan. Bila terjadi kebocoran, lokasi dijaga agar tetap basah, ceceran dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang sama, dan siram dengan air dan dibuang ke tempat yang aman. Itu kalau eksplosif. Bagaimana kalau dengan gas? Maka semua gas yang dapat menyala, terbakar, dan beracun, pada saat kebakaran pergunakan semburan air dari tempat yang sejauh mungkin. Jauhkan objek dari sumber api, tindakan dilakukan dari sisi bawah api, dan bila terjadi kebocoran, usahakan tutup kebocoran, berikan peranginan yang cukup bila di dalam ruangan ventilasi maksudnya ya. Kemudian bila terjadi pada zat cair yang mudah menyala atau flammable liquid, semua cair yang mudah menyala ini termasuk memiliki sifat beracun ataupun merusak. Pada saat kebakaran pergunakan water spray atau kabut air, busa atau dry chemical, jangan pakai tembakan air, pindahkan barang-barang lain di sekitarnya, barang di sekitarnya diisolir dengan memakai busa dan dry chemical. Kebocoran pakai bahan penyerap seperti serbuk gergaji atau pasir, kumpulkan ceceran dan buang di tempat yang aman, dan dibersihkan memakai air. Bila mengandung racun, gunakan pakaian pelindung dan alat pernafasan. Dan bila terjadi pada kelas 4, flammable solid, zat yang mudah menyala, semua zat padat yang dapat terbakar atau terbakar sendiri, atau jika basah dapat menyala. Bila kebakaran, gunakan semburan air dari tempat yang aman. Isolir pusat kebakaran dengan foam dan dry chemical. Jangan memakai air untuk zat padat yang dapat terbakar jika basah. Pindahkan barang-barang lainnya. Bila bocor, kumpulkan ceceran dan buang ke tempat yang aman. Zat padat yang mudah terbakar dijaga dengan tetap basah. Dan zat padat yang mudah terbakar jika basah atau kena air dijaga agar tetap kering. Pada saat terjadi pada kelas 5 atau oksidasi di sini, baik itu berupa zat cair atau zat padat, maka pada saat kebakaran pergunakan limpahan air dari tempat yang sejauh mungkin untuk zat pengoksidizer cair yang
memiliki sifat racun dan merusak serta beraksi keras terhadap air, gunakan semburan air dari balik bendungan. Dan bila zat pengoksidisor bersifat meledak, agar dipertimbangkan untuk menjauhinya dan dilarang menggunakan tembakan air. Pindahkan barang-barang lain yang mungkin ikut terbakar. Dan pada saat kebocoran, limpahi dengan air yang dipancarkan dari jauh mungkin untuk dibuang ke tempat yang aman. Kumpulkan ceceran dengan bahan penyerap diatomaceous ear dan dilarang memakai bahan penyerap dari serbuk gergaji atau bahan lain yang mudah terbakar jika berupa cairan. Jika bahan cairan, pakailah sikat atau sapu lembut. Dilarang mengumpulkan ceceran untuk mengapalkan kembali. Kemudian zat-zat beracun, baik dia cairan, padat kering dan dapat menyala dengan mudah, maka pada saat kebakaran gunakan semburan air dan alat pemadam lainnya. Jika bahan padat kering, dapat digunakan limpahan air, singkirkan barang-barang lain sekitarnya, dan saat kebocoran kumpulkan ceceran dengan memakai bahan penyerap untuk dibuang secara aman, dan pindahkan barang di sekitarnya, terutama bahan makanan. Untuk radioaktif, semua bahan radiasi yang dapat merusak dengan adanya pemancaran partikel bermuatan dan gelombang elektromagnet secara spontan, maka saat kebakaran gunakan semprotan air dan jaraknya cukup jauh, jaga agar tetap dingin dan minta petunjuk dari Badan Tenaga Atom Nasional atau BATN. Isolir lokasi agar tidak meluas ke tempat lain, gunakan baju anti radiasi. Dan saat kebocoran, tutup kebocoran dengan bahan penyerap, kemasan ditutup dengan lembar penyerap dan jangan dibuang. Isolir lokasi agar tidak meluas dan minta bantuan ahli dari BATN. Dan mengenai pelaporan, bagian terakhir ini pelaporan, setiap kejadian yang melibatkan barang berbahaya harus dilaporkan. Laporan dapat disampaikan secara lisan kepada penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan harus membuat laporan tertulis kepada competent authority atau otoritas yang berkompeten dalam waktu kurang dari 24 jam dari waktu terjadinya insiden. Kemudian harus dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden dan dibuat laporan lengkap untuk dipublikasikan agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Insiden yang itu dapat dilaporkan ke HSE di sini ya, jika terjadi kecelakaan atau insiden serius selama pemuatan, pengisian pengangkutan, atau pembongkaran barang-barang berbahaya, pemuat, pengisi, pengangkut, atau penerima barang, masing-masing harus memastikan hal tersebut. Laporan sesuai dengan model ditentukan dalam ADR 1854, diselesaikan dan diserahkan ke HSE. Suatu peristiwa yang harus dilaporkan telah terjadi jika barang berbahaya telah dilepaskan, atau jika telah ada risiko kehilangan produk dalam waktu dekat, atau jika cedera pribadi atau material atau kerusakan lingkungan telah terjadi, atau jika pihak berwenang telah terlibat dalam dan satu atau lebih dari kriteria berikut telah dipenuhi. Cedera pribadi adalah kejadian di mana kematian atau cedera berhubungan langsung dengan barang-barang berbahaya yang dibawa telah terjadi dan di mana cedera tersebut memerlukan perawatan medis intensif, membutuhkan tinggal di rumah sakit setidaknya 1 hari, atau menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja setidaknya selama 3 hari berturut-turut. Baik, itu terkait dengan sesi kita kali ini. Kita ketemu pada sesi berikutnya.